Yes, akhirnya Honji Milagro menikah. Yes, your daddy demon sudah menikah. Mau bacot apa kalian? Yang kemarin bilang tuh, belum nikah aja bacot, bla 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 bla. Ha, kontol. Tapi yang namanya iblis tentu saja pernikahannya akan berbeda dibandingkan kebanyakan manusia standar di luar sana. Haha. Yes, jadi di video kali ini akan ada dua part. Part pertama aku bakal kasih tahu tentang gimana aja sih tata caranya, bla bla blanya, habis duit berapa, yang dilakukan sebelum nikah dan macam-macam lainnya. Part kedua aku bakal posting selama 1 jam, yaitu pernikahanku seperti apa, aku public speakingnya seperti apa, harunya seperti apa, dan macam-macamnya seperti apa. So, ini bakal jadi video yang panjang banget, tapi aku yakin kamu akan mendapatkan banyak hal di video kali ini. So, Honji Milagro Brain Workout. Yang pertama, gimana nikahnya? Simple banget. Karena orang tuanya Kai dan orang tuaku itu sebelumnya belum pernah ketemu dan tiba-tiba langsung menikah aja. Jadi malam sebelum kita pernikahan itu kita bertemu nih, dua keluarga bertemu karena keluarganya Nilam itu dari Solo semuanya. Waktu itu datang dari Solo jebret ke Jogja. Akhirnya kita ketemu di hotel. Terus ada sedikit seserahan lah, ngobrol-ngobrol, bla bla bla, kenalan, dan semuanya lancar. Itu paling berlangsung setengah jam sampai 1 jam. Kelar, selesai. Habis itu mamaku pulang, semuanya pulang, sudah. Habis itu ngapain kita? Aku jalan sama sahabatku. Kita nongkrong di sebuah kafe di Jogja, minum, mabok malam sebelum pernikahan, dan akhirnya Kai menyusul dan akhirnya mabok semuanya. Dan aku ngurusin orang mabok. Parah, jackpot, semuanya kacau berantakan. Yes, aku tetap nongkrong sama Kai, sama sahabatku, minum dikit-dikit, tipsi dikit-dikit di malam pernikahanku. Kita baru pulang sekitar jam 2, sedangkan pernikahannya jam 1 siang. Simple, right? Yes. Terus gimana sih nikahnya? Aku kasih rundown sedikit deh. Jadi pernikahannya adalah pukul 1 siang. Itu acara aku resmi nikahnya. Setelah itu mungkin setengah jam, 1 jam, setengah jam waktu itu. Seingatku setengah jam, kelar. Cuma setengah jam. Habis itu langsung lanjut. Keluarga ngumpul, jebret. Disambut oleh MC yang saat itu adalah VJ. Ketika VJ MC kelar seperti biasa ketika aku seminar, akhirnya aku dipanggil Honji Milagro, tepuk tangan. Dan apa yang aku lakukan? Di depan aku public speaking. Yes, di acara nikahanku public speaker, the real public speaking di acara nikahannya sendiri. Nggak nyewa MC, ngapain? Ada sahabat sendiri yang biasa nge-MC. Ku pakai sebagai MC. Apa yang ku obrolin di depan nanti kamu bisa cek sendiri. Setelah itu aku mengundang satu persatu orang yang mau bercerita tentang aku, mungkin tentang Nilam, atau tentang apapun itu. Dimulai dari mamahku, papahku, ayahku, saudaraku, dari tempatnya Nilam, dari saudaranya Nilam. Terus terakhir adalah sahabat-sahabatku, dan sahabatku ini wajib ngomong. Ada 6 atau 7 ya kemarin ya, lupa. Sekitar itu. Mereka ngobrol semuanya tentang aku. Dari awal acara sampai akhir acara. Nggak aku nangis, nggak Nilam nangis, nggak mamahku nangis, papahku nangis. Keluarganya Nilam banyak yang nangis, sahabatku juga banyak yang nangis. Dan semuanya, wow, emosinya sangat amat tercampur aduk, dan aku yakin gak bakal semua orang yang ada di ruangan itu melupakan acara pernikahannya Honji Milagro. Kalau sekarang kamu ingat deh, acara pernikahan yang sudah pernah kamu hadiri mungkin lebih dari 10 kali. Seberapa banyak sih yang kamu ingat? Yang kamu ingat paling apanya? Apanya yang kamu ingat dari acara pernikahan yang pernah kamu datangi? Karena kebanyakan kan datang, salaman, makan, foto-foto, kelar. Datang, salaman, foto-foto, makan, kelar. Itu doang. Apa yang diingat? Gak memorable. Dan aku gak mau acara pernikahanku yang menurutku sakral, yang sebaiknya bakal kulakukan sekali seumur hidup itu, semua yang datang mengingat momen itu. Bukan cuma mengingat, tapi juga ikut
ikut merasakan. Walaupun aku dan Nilam itu tokoh utamanya, tapi aku pengen semua orang ikut merasakan. Gila. Wow, that was awesome, man. Kamu bisa lihat videonya sendiri nanti. Kamu berapa? Total, di luar fotografer dan asistennya, itu 18. Oke? Ditambah aku, Nilam, 20. Pas 20 orang yang hadir di situ. 20 orang doang, tapi semuanya merekat. Semuanya yang dulu nggak pernah kontak, semuanya yang dulu mungkin ada sedikit dendam, akhirnya bisa aku kumpulkan semuanya. Semuanya menjadi satu dalam kehangatan. Atas nama siapa? Atas nama Iblis Sonji Milagro dong. Siapa lagi yang bisa mengumpulkan keluargaku seperti itu, papaku, macem-macem dan lain-lain? Only me, bro. Iblis damai sedunia. Duta iblis damai. Duta damai iblis. Ya, itulah. Well. Dan kalau kamu ngeliat di videonya, nanti nggak bakal ada yang namanya MC. Nggak ada dekorasi. Nggak ada yang namanya musik-musik sama sekali. Background musik aja kagak ada. Nggak ada acara sungkeman. Nggak ada acara adat istiadat yang menghabiskan banyak waktu, biaya, tenaga, otak, dan macem-macem. Tidak ada sama sekali dong. Loh, kenapa? Ya, karena aku nggak mau. Aku maunya simple. Cepat, ringkas, ngirit. Nggak habisin waktu, duit, tenaga, pikiran, dan macam-macam. Karena ini acara aku, ngapain orang tua aku harus campur tangan? Ngapain orang tua aku harus ngatur segalanya? Emangnya aku anak SD yang masih bisa diatur orang tua? Nggak bisa. No. Mamaku, papaku, ayahku, semuanya menyerahkan pada aku. Waktu itu sempat mama pengen ngundang ini, mama pengen ngundang itu. No. Kalau mama mau ngundang seperti itu, mama pengen bikin acara seperti itu, silahkan menikah sendiri. Aku bilang seperti itu. Right? Jadi memang dibutuhkan ketegasan ketika kamu pengen bikin acara seperti aku. Kalau kamu mau makan aja minta izin mama. Mama boleh makan ini nggak? Mama, oh nggak boleh itu ya mama. Ya, udah deh. Enggak. Nggak bisa. Memang aku dari dulu sudah men-setting. Bahkan sebelum corona ya. Aku sudah ngomong ke mamaku, mama kalau besok suatu saat aku nikah, aku nggak bakal pengen bikin acara gede. Kalau memang mau mama membiayai pun, duitnya kasih ke aku tetap bikin acara kecil, duitnya aku pakai modal bisnis, atau kontrakan, atau nambah beli rumah, atau apapun itu. Atau mending aku kasih ke orang di jalan, atau apapun itu. Aku nggak ngerasa ketika pernikahanku itu habis puluhan juta, itu meaningless gitu, nggak guna. Kalau aku mikir nggak guna, mau aku dibiayain nih Onji 1 miliar buat nikahan kamu, nggak bakal ku pakai paling 10 juta doang buat acara nikahan, bisu sisanya buat bikin rumah, beli mobil, dugem atau ngapain. Menurutku itu lebih berguna dibandingkan aku bikin acara nikahan yang gede. Menurutku, kalau menurutmu nggak ya, your choice. Ngumpulin duit banyak, ya kan, nabung bertahun-tahun, habis dalam sehari berjam-jam, habis itu rumah ngontrak. Numpang orang tua, bisnis kacau berantakan, kerja, aduh, utang di mana-mana. Ya, kalau kamu seperti itu silahkan. Tapi kalau Sonji Milagro yang cerdas ini, yang luar biasa ini, nggak mau seperti itu. Gila. Aku habis nikah, punya rumah sendiri, bisa beli rumah sendiri tanpa bantuan siapapun. Wow, that was for me ya, buat kamu mungkin yang jauh lebih tajir itu biasa, tapi buat aku wow men, daripada aku nikah heboh, masih kontrak, utang macam-macam dan lain-lain pusing. Enggak lah, mending aku pesta biasa aja, punya rumah sendiri, udah lumayan lah ya, enak gitu loh, nggak mikir ke depannya, tinggal ngumpulin duit, ngabisin duit, mabok, terus dugem, ngapain, liburan, beli-beli barang, beli iPhone 12 mini Pro atau apalah macam-macam. Itu kalau aku loh. Nggak tahu kalau kamu. Your choice. Foto juga tuh. Kalau kamu ngeliat hasil fotonya, nggak ada formal gitu yang gini foto. Ada sih satu doang, itu pun mama yang minta. Yaudahlah sekali ku kasih. Lainnya ya aku yang Evan, senyum, ku peluk sana sini, seret gini. Yang budenya Nilam juga ikutan gini atau gimana lah, something like that. Nggak ada formal. Boring anjing. What the fuck man? This is your fucking life. Kalau kamu emang nggak pengen seperti itu, kamu nggak suka seperti itu, ya udah. Lah kamu loh yang nikah.
Aku yang nikah, bukan mamaku, bukan papaku, bukan mamanya Nilam, bukan siapapun itu. Yang nikah aku, Nilam. Aku pengen kayak gini. Nilam, Kai setuju, atau Nilam setuju, Kibil setuju. Kelar. Udah tinggal dia ngurusin keluarganya, aku ngurusin keluargaku. Udah simpel. Dan tentu saja sih ada sepik-sepiknya juga yang mungkin sedikit aku beberapa kali kayak mamahku pengen yang begini. Terus, mamah undangan udah, jebret. Yang ku undang segini ya. Oke, dari mamah berapa? Nambah kemarin. Bude ini, bude itu, ketemu aja nggak pernah gitu loh. Ngapain? Maksudku, ya ketemu setahun sekali. Terus aku sebelum-sebelumnya nggak ada cerita yang dalam gitu loh. Karena yang ku undang itu, aku pengen dia ngomong, ada cerita yang dalam antara aku dan dia. Alright? Ada satu budeku datang, itu doang yang kuundang. Bude-budeku yang lain, padeku nggak kuundang. Nggak ada cerita aku sama dia. Saudara-saudaraku nggak ada cerita yang dalam gitu loh. Mau ngomong apa? Oke, ceritakan tentang Honji. Honji itu dulu nakal. Udah, kelar. Atau teman-temanku yang deket tapi nggak deket-deket banget. Kita tidak pernah melibatkan emosi yang banyak. Nggak aku undang juga. Bukan berarti aku tidak menganggap mereka teman ya. Karena aku beneran pengen berkesan gitu loh. Kok aku sama orang itu hanya happy doang. Coba dong cerita tentang Honji gitu. Wah, Honji itu asik banget, anaknya seru, gini. Oke, that's it. Hanya 30 detik kelar. Buat apa? Nggak meaningful. Aku menciptakan sebuah pernikahan yang luar biasa. Meaningful. Simple, hangat, ngirit, meaningful. Total habis berapa sih? Nih, makannya doang satu packs itu 90.000 atau 95.000. Oke lah, let's say 100.000, 2 kali 20. 2 juta, 3 juta. Oke, baju, fashion, dan lain-lain. Fotografer, maksimal 10 juta. Nggak nyampe sih, aku yakin nggak nyampe 10 juta. Kalau memang acara pernikahannya doang ya. Nggak nyampe 10 juta. Tapi 20 orang yang datang, 20 orang yang ada di situ bakal masuk pernikahannya Honji Milagro di otaknya sampai dia mati. Terserah kamu sih, kamu mau bikin pesta pernikahan dengan makanan banyak, dengan kemewahan dan lain-lain. Ya kalau kamu punya duit banyak, orang tua kamu mau, ya tapi balik lagi sih, aku mau punya duit banyak pun ya, atau dikasih sponsor pun, nggak bakal mau. Mending ku bikin buat dugem party, ngajakin siapa, ayo macem-macem dibandingkan pernikahan, berdiri, salaman, berdiri, salaman, berdiri, salaman. Datang juga ini siapa, itu siapa, kenal juga belum tentu, dekat juga enggak, ketemu juga berapa tahun nggak ketemu cuma di nikahan. Buat apa gitu loh. Buat impress orang-orang nih loh, aku bisa bikin pernikahan hebat seperti ini. Mau sampai kapan sih? Trying to impress other people. Trying to impress orang lain. Tapi kamu sendiri menderita, kamu sendiri capek, kamu sendiri stres. Apakah itu tanda, ciri bahwa kamu menyayangi diri sendiri? No. Aku adalah orang yang sangat amat mencintai diriku sendiri. Dan akhirnya aku tidak tunduk kepada orang tuaku. Bukan berarti aku ngelawan ya. Cuma kan, this is my life gitu loh. It's my fucking life. Ini adalah pernikahanku. Bukan pernikahan mama, bukan pernikahan papa, bukan pernikahan siapa. Weh, aku yang ngatur. Aku yang ngurusin begini, pengen begitu. Aku. Kalau mama pengen bikin, nikah lagi sono. Gitu aku ngomongnya. Dan berkat ketegasanku, integritasku, kedewasaanku, akhirnya aku bisa ngomong seperti itu. Tentu saja ngomongnya nggak kayak gitu ya, dengan lembut, dengan baik lah ya. Dan akhirnya beres. Mamaku nggak, ya udah nurut. Ya kan mama pengen, ya udah, mama nikah aja sendiri. Ya udah nurut, kelar urusan. Itu dia. Kamu harus berani, kamu harus tegas. Ketika kamu pengen orang tua ngikutin apa yang kamu mau, tentu saja dengan mungkin bakal ada risiko macam-macam ya, karena aku udah tahu risikonya apa. Tentu saja aku berani ambil risiko itu gitu loh. Dan terima kasih banget, thank you, wow, buat semua orang yang udah ngucapin, orang yang wah gila lah aku, wah gila itu kemarin pernikahan parah banget dah, orang-orang pada respect, orang-orang pada gila-gilaan ngasih hormat, thank you, malah mereka yang thank you dan lain-lain. Wow,
Thanks man, thank you buat semua dukungannya, terima kasih. Aku tunggu di rumah baruku, kita bakal sering ngobrol-ngobrol. Silakan kalau kesini kamu bawa sajen, jangan cuma diem doang, kagak bawa apa-apa, ngabisin makanan di sini, ngabisin minum, kontol lah. So, ya, habis ini kalau kamu pengen lihat langsung aja cek di YouTube Honji Milagro. Acaranya apa aja, gimana aja, walaupun itu nggak semua karena ada sedikit kesalahan teknis. Tapi setidaknya kamu tahu lah gambaran besarnya seperti apa. Silahkan tonton di YouTube-nya Honji Milagro. So, kalau kamu pengen nonton, langsung aja. Bentar lagi bakal mulai videonya. Tapi kalau kamu nggak pengen nonton, udah close aja. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Honji Milagro, cabut. Ya, selamat pagi semuanya yang ada di sini, bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat siang. Kan ceritanya semangatnya masih muda, jadi ya semangat lagi. Selamat pagi. Ji, buka maskernya nggak? Asal kamu situ aja. Ya, jadi pada hari ini teman saya ini nikah. Saya dikasih tahu itu baru bulan kemarin. Baru bulan kemarin dia bilang, iya kaget kan gitu. Baru bulan kemarin ngasih tahu, Ji aku mau nikah gitu. Ya awalnya tak ketawain bu, serius gitu. Seorang Andre gitu kan, ngomong mau nikah tuh kayaknya ini saya lagi mimpi apa gimana gitu. Cuma begitu ngelihat lagi sibuk ngurusin dokumen, si Nilam lagi ngurusin dokumen Warwiri, Honji lagi ngurusin venue-nya kesana sini. Wah ternyata tenanan nih, orang ngapusi, orang ngeprank nih. Coba tahu nanti dimasukin ke YouTube ngeprank gitu kan? Bapak-bapak, ibu-ibu di sini ada yang tahu nggak sih seorang Andre Honjiascaryo atau nama panggungnya kalau di YouTube biasanya Honji Milagro kayak kerjaannya apa gitu? Mungkin ada yang bilang motivator gitu, atau jadi pembicara, public speaker. Coba kalau dari ibu sendiri kira-kira kerjaannya apa? Itu sudah bisa motivator, dia juga konsultan ya, karena beberapa dia bilang tanya-tanya ya seperti itu mungkin. Apa pastinya sih awalnya sih dia sebenarnya mau bikin coba seminar itu ya awalnya, terus kemarin itu dia seperti biasanya kalau dia punya acara tanggal 5 Juli pas ulang tahun namanya gitu. Jadi pas itu juga mau bikin kelas online. Alhamdulillah ternyata dengan kelas online ini berhasil lah. Yang pastinya ya, kalau lihat gitu-gitu doang sih. Kalau kita lihat awalnya dia gak mau sih kerja mama, ya udah nggak cocok deh dia ASN-nya, lo mau kayak mama, jadi kerja yang pasti apa? Jadi gini mah, nah begitu. Jadi apa sih sebenarnya yang pasti? Kita juga kerja sendiri apa coba? Oh, saja nih Honji kalau di rumah modut, main PUBG. Tapi dibalik itu semua, dia itu ternyata seorang bisa dibilang seorang influencer. Nah kekinian kan kayak gitu loh, di Instagram, di YouTube. Nanti tinggal search aja Honji Milagro, nanti di Instagram sama di YouTube ada. Terus yang kedua, seorang public speaker atau di bahasa lainnya pembicara. Jadi saya dari 2011 sudah ngeliat terus ngebantuin Honji juga jadi panitia, kadang jadi kameramen. Honji itu senangnya manggung di tempat banyak orang. Terus berhubung ada pandemi kayak gini kan udah nggak bisa ngajar banyak orang, akhirnya dibikin kelas online. Awalnya dari iseng doang, ternyata setelah seiring berjalannya waktu ya bisa menghasilkan kayak sekarang ini. Gitu. Tapi ya tetep mas, kalau malam yang mainan PUBG gitu. Kalau nggak gitu kan nggak ketemu. Iya, kalau kayak gitu nggak ketemu. Nanti diceritain. Kan saya cuma MC aja. Jadi kalau belum ada yang tahu seorang Andre Honjiascaryo atau Honji Milagro bahasa panggungnya, ya dia seorang pembicara, public speaker, influencer, selebgram, youtuber, twitterer, terus tweet kayak gitu. Terus sama dia juga punya instansi yang namanya honjimilagro.com. Di situ website khusus untuk belajar kelas online. Ada banyak banget, dari buat percaya diri, buat public speaking kayak gini juga, itu ada semua di situ. Udah. Nggak apa-apa, udah langsung aja nggak apa-apa. Terus apa? Manggil itu Pak RT.
Panggil aku aja. Nah, tanpa basa-basi langsung aja nih yang nikah dipanggil aja. Nah, kalau selebgram kayak gini harus ditunda dulu. Settingan set. Langsung aja kita panggil Honji Milagro. So, this is my man. Wow, wow. Ini, aduh, luar biasa sekali ya. Ji, tolong dipanggil ya. Ini hari yang apa ya? Sebenarnya aku juga bingung itu loh, karena bahagia bener banget, bahagia iya, terharu banget, terus ngerasa bangga banget jelas. Karena jujur nih ya, mungkin banyak temen-temen, banyak keluarga yang di sini yang belum tahu bahwa dulu aku berencana untuk tidak menikah. Mama itu sering ribut aja sama aku dulu, nikah, nggak mau. Akhirnya sebelum ketemu sama Noviana Nilam Susanti dong. Terus ketemu, ya belum mau juga. Belum kenal dalam, belum kenal banget. Karena aku nggak mau, aku bukan tipe orang yang baru kenal ini, misalnya kenal sama ini, cantik ya, lucu ya, nikah yuk, kelar. Habis itu ketika udah sebulan ternyata dia sukanya banting piring, banting apa, terus nyesel atau cerai, waduh mending enggak. Mending aku kenal dulu setahun 2 tahun. Setelah aku tahu dia ini bandelnya kayak apa, ya Mah ya. Dia ini ngeyelnya kayak apa, terus kerasnya kayak apa, dan semuanya Noviana Nilam takluk sama Honji Milagro. Aku juga sih. Sama-sama kita luluh dan akhirnya aku memutuskan menikah untuk tanggal 10 Oktober 2020. Dan aku mengucapkan terima kasih banget untuk keluarganya Nilam ya. Nilam. Yang udah datang semuanya, thank you banget. Maaf kalau memang aku rencana bikin rencana bikin pestanya nggak segede itu karena memang pandemi juga dan memang biar lebih akrab, biar lebih dekat. Aku makanya sebenarnya coba kita tanya. Cek. Mic satunya mana deh? Cek. Mama, monggo ngendiko sebentar aja. Kok sih belum? Jadi, kok sih yo kok sojo halus ya? Sekedar. Mama, sebenarnya dulu waktu Nilam, ini aku belum dengar dari Nilam sih. Ketika Nilam cerita, aku punya cowok nih atau gimana gitu. Terus dia ini makhluk apaan gitu atau gimana sih atau gimana coba? Boleh bercerita sedikit lah. Terus kenapa kok mau nikah mau dia bola ya udahlah nggak apa-apa lah gitu kasarannya. Iya malu. Malu deh. Jadi bingung ya. Ya udah nanti kita ngobrol berdua aja lah ya mungkin. Ya nggak berapa aja. Nah, kalau kita tanya dari mamaku kan dia, kalau ini jagoan ngomong juga kayak dia. Mama dulu waktu kenal Nilam pertama dengar dari siapa atau gimana gosipnya dia gimana atau ketika ketemu ternyata suka lari-lari di mall atau ngapain gitu. Oke ya. Saya sampaikan selamat siang, terima kasih atas gilirannya. Untuk Nilam pertama mama kenal itu waktu itu dari Dinda. Dinda bilang sama mama, Oma pacarnya Om Andi itu namanya Kay gitu. Terus ditunjukin di IG-nya Sandre mungkin ya. Ini maaf saya biasa manggil Sandre ya, gitu Mas Sandre tadi panggilan saya kita tuh Sandre ya mungkin seperti itu. Jadi kalau itu terus mama bilang kok ini permintaan anak ya. Dia yang puasa hari ini karena dia yang lagi
nikah ya. Jadi pertama itu kenal dari cucu kakak saya itu adanya Nadinda. Itu kan dia juga ikut kelasnya Andre ya, Honji ya. Itu dia cerita, Oma, Om Andre itu pacarnya sekarang namanya Kay gitu. Oh kok Oma nggak tahu? Gitu saya tanya. Ternyata itu kasih lihat fotonya itu. Tapi mama tanya dulu juga belum jawab ya. Sandri mama tanya. Sandri mamanya ini ya, enggak mau siapa bilang. Rasanya masih begitu deh. Belum ngaku dia kalau namanya. Tapi dia belum tahu kalau namanya Nilam. Teman-teman kayak aja. Oh tapi Sandri belum ngaku juga kalau itu pacarnya Sandri ya waktu itu. Belum jadian waktu itu. Oh waktu itu belum jadian. Oh baru deket. Nah terus itu waktu itu pas ini juga ada waktu itu pas Sandri ulang tahun ya. Mama tahu katanya Nila mau datang. Tapi ketiduran berkali-kali tidak. Oh gitu. Nggak jadi kesini. Oh apa memang hobi tidur Bu ya? Oh begitu ya, mungkin next time-nya nggak boleh hobi tidur ya karena banyak tugas-tugas untuk seorang istri. Gitu. Nah setelah itu belum juga ketemu ya Mas ya, belum juga ketemu, belum tahu namanya Nilam seperti apa. Sebenarnya waktu itu Mama sempat nunggu juga sama Jengvi ya nak ya, waktu itu seminarnya Sandri ya di Jogjatronik ya anak waktu itu di Jogjatronik. Kita nunggu sampai sore ya Mas ya, tapi tetap belum datang. Terus kita pulang jadi belum sempat juga ketemu sama Nilam. Terakhir kita ketemu di mana ya, di rumah itu ya di Wader ya. Pertama ketemu di Wader ya bukan? Oh iya di Wader. Iya waktu itu kita mau buka puasa ya. Iya waktu itu kita mau buka puasa, baru dikenalin sama Nilam itu, kenalnya di situ sama Nilam. Oh ini rupanya pacarnya Sandri. Ya cuma gitu doang sih, belum sampai kemana-mana ya. Kita belum sampai kemana-mana kan. Sandri nggak semudah itu juga untuk terus memenangkan nikah itu kan dia suka atau enggak itu kan nggak semudah itu kalau Sandrinya. Ya itu mah yang Sandri sekarang cuma gitu doang. Oh ya udah deh, mama udah kenal, yang penting gitu. Ini waktu mau nikah pun nggak bilang, cuma waktu itu ke rumah sama Kak Vijay kemarin ya. Vijay kemarin Sandri ke saat ke rumah itu bulan kemarin juga. Mah nanti tanggal 10 bulan 10 apaan? Ya udah, cuma gitu doang. Nggak bilang kalau tanggal 10 bulan 10 mau nikah. 10 bulan 10 doang. Aduh ini ada apa nih Mas kok 10 bulan 10? Terus akhirnya mama yang dia telepon Nilam ya. Ini ada apa? Itu Mas Sandi katanya rencana mau nikah mah. Oh begitu. Jadi bilang sama mamanya itu Bu, nggak kok bilang mah aku mau nikah minta doa. Enggak, mah tanggal 10 bulan 10. Apaan? Ya udah nanti aja. Gitu. Gak ada seriusnya kan? Nah itulah Andre itu seperti itu, gak ada serius. Tapi sebenarnya anak itu baik sekali. Memang dia nggak suka dengan ngumbar-ngumbar ngomong yang nggak pasti gitu ya, daripada dia menjanjikan ini mah enggak, dia nggak pernah menjanjikan seperti itu. Meskipun memang kata Alhaji tadi ya, sebetulnya nggak pengen nikah waktu itu awalnya. Nah, saya kan sebagai mamanya keberatan ya, Mas ayo dong. Terus aja mungkin dia juga belum ketemu jodoh, ya udah deh nanti benar-benar terus ketemu jodoh. Nah alhamdulillah ketemu putri ibu Nilam. Yang menikah jodoh. Mungkin memang jodoh itu misteri Bu ya. Kita nggak tahu seberapa sampai di mana dicari, ternyata ketemunya sama Nilam. Begitu sudah Mas. Terima kasih. Minta tepuk tangan buat Roman tercinta. Nah, karena ini acara buat berdua sebenarnya, jadi aku pengen mengundang istri, berarti sekarang nyebutnya ya. Istri tercintaku. Yo, tepuk tangannya masa nggak ada? Gimana? Wah. Gitu dong. Jadi ini dia. Aku grogi dilihatin cantik banget. Itu kan, gak tahu yang ngomong. Ya gimana, bla bla bla. Kenal aku gimana. Mungkin kan banyak yang ini kamu tiba-tiba kan banyak yang belum tahu aku waktu itu. Bahwa ini orang sopo, kenal sopo, tahu-tahu nikah, gitu kan. Sopo. Jadi aku pertama kali kenal sama Honji ini dari game, dari PUBG. Terus akhirnya makin sering main bareng.
Terus dia datang ke Jakarta, kita ketemu. Terus kalau misalnya dia jadi sering datang ke Jakarta, terus juga aku waktu itu datang ke Jogja juga. Terus ya udah dari situ deket. Tapi setahun pertama. Oke, jadi itu dari mamaku tercinta. Maaf ya sedikit. Makasih. Dan wow, aku kalau cerita tentang mama itu bakal puluhan tahun nggak bakal habis lah ceritaku sama mama gitu loh. Karena memang sering sama-sama keras sih sebenarnya aku sama mama. Tuh mama keras, aku juga keras. Ada keras turun siapa tuh? Turun mama aja keras kok. Iya tuh. Terus nah kalau ini papaku yang lahirin aku yang lahirin yang membantu untuk melahirkan aku gitu dulunya. Terus akhirnya papa mengalami kecelakaan waktu itu pada tanggal 27 April 94 sehingga menyebabkan kondisinya seperti ini. Aku juga ada bekas luka di sini. Ini waktu SD ini, jebret, tabrakan kita berdua doang. Terus akhirnya setelah bertahun-tahun sempet sih kayak aku sempet jauh sama papa juga gitu loh, karena ada beberapa hal yang menyebabkan kita jauh. Terus akhirnya pada tahun 2000 berapa ya Pak Yo? Lali ya? Lali ya, suwi. Sudah lama akhirnya kita deket dan itu jadi deket banget. Aku cerita macam-macam ke papa tuh bisa dinasehati gini dan akhirnya ya ini papa boleh mic-nya? Cerita dikit lah Pak. Titik weh. Kebandelannya Mas Andri Yang baik-baik. Ya, untuk Andri saya nggak bisa banyak deh. Intinya cuman yang selalu ingat Andri kecil waktu itu sukanya kalau sama papa main neng kali, kalau nggak di sawah. Kalau sepedaan motor tuh sukanya dari desa ke desa, nggak mau ke kota. Nah, terus seperti yang diceritain mamanya tadi ya, akhirnya tadi Andri udah nyinggung dikit, saya mendapatkan cobaan seperti ini. Nah, inilah satu hal yang tak mungkin terlupakan, yang akhirnya memotivasi saya, Andri. Apa itu? Begitu saya mendapat cobaan seperti ini, 3 kali saya mau bunuh diri kalau udah gak kuat nahan. Akhirnya selalu saya terngiang suara Andri, papa jangan meninggal, papa jangan mati, nanti Andri gak punya apa-apa. Itu akhirnya yang memotivasi saya, dan itu gak bakal bisa terlupakan pada hidup saya. Saya rasa ini saja, cuman akhirnya ini hari yang sangat-sangat luar biasa. Saya selalu memohon pada Tuhan, berikanlah kenyamanan anakku berdua sama Nila. amin.
saya selalu berpesan saling berbagilah kebahagiaan, berusahalah saling menyenangkan hati pasanganmu. Dan masalah untuk nilam, saya diceritain sama Andi, anaknya kenes, anaknya ini kayak anak kecil, dumol lari-lari. Nah ini semua terserah kamu nih, kamu yang jalani. Saya nggak pernah kamu harus begini, kamu harus gini. Kamu maunya apa, papa dukung. Itu saja. Dan permintaan saya terakhir, maaf sekali lagi, maaf ya, untuk Andre dan Nilam, maaf, jangan tiru pernikahan papa yang pertama. Itu saja. Saya minta Andre Nilam langgeng selamanya. Ya. Itu ya, Lek. Nilam juga ya, Nilam. Pertaruhan terus panjang. Ya. Pasti. Oke, itu papaku. Emang istilahnya kalau bisa dibilang aku broken home gitu. Itu dari kecil memang sudah sering mendapatkan masalah dari temen, dari macam-macam, dan akhirnya aku bisa tumbuh jadi seperti ini, anehnya mungkin, atau uniknya atau apanya. Dan sekarang aku pengen ngenalin atau pengen ngobrolin sama Bapak Sigit Purnomo yang luar biasa. Jadi aku berterima kasih banget. Aku juga bangga. Dulu mungkin aku pernah kayak benci. Enggak benci sih, rada kesel lah gitu loh. Cuma semakin kesini aku udah nggak ada. Aku udah nggak ada sama sekali dendam. Aku Okay, man. Be a real man. Be a real man. jadi, wah dulu sering bercandaan banget waktu kecil dengan yang lain. Sampai sekarang pun kemarin ketemu langsung ngobrol dengan guyonannya yang begitu. Wow, he's amazing. Monggo, ayah kalau mau sedikit. Mic-nya mana tadi? Terima kasih bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang nakalnya luar biasa Andre gini waktu kecil. Cuma ya saya ingat betul Andre itu ini mas, apa niru apa kayak Home Alone ya. Saya masuk rumahnya sengaja dikasih ember biar jalan ini. Ya. Nakal itu. Acaranya sopo. Tapi memang memang ini suatu proses. Saya memang ya kebetulan dengan beliaunya nih saya pun juga sudah minta maaf. Mudah-mudahan kami bisa menjadi apa saudara. Ya saudara, kemudian kami bisa membahaskan Mas Andre ya. Ya walaupun kami maaf agak sedikit berbeda karena beliau Kristiani, saya Islam, tapi insya Allah lah. Karena kedua hal ini tidak membuat jarak bagi kami. Saya sungguh terus terang, kalau Mas Tomo itu lahir tahun berapa nih? 6 Wah, Dik Tomo. Saya 60 jadi. Ini kebetulan juga ya, walaupun terwaktu tidak benar apa di SK saya ini ada hari lahir saya. Ini usia saya ke 60. 10 2 60 ya. Usia saya swida. Bukan sweet 17 ya. Ya, oke. Itu tentang Andre luar biasa nakalnya, tapi kemudian juga saya tuh sangat berkesan
Om Tomo itu kebetulan apa ya, papanya Mas Andre yang ori. Ternyata Andre itu alhamdulillah senakal-nakalnya Andre itu ini Mas, ini bener ya. Saya nggak sombong, ini hanya apa adanya. Andre itu tapi kalau dengan saya nakal tapi dia itu masih mau. Alhamdulillah sampai sekarang terkesan ya beliau itu bisa menjadi tertarik dengan bahasa Inggris itu karena SMP apa SD? SMP kecil ngeyel pakai pitung gitu, terus bahasa Inggrisnya suka tak ajarin. Nah akhirnya dia sampai kirim surat itu disuruh ayah pakai bahasa Inggris. Saya suruh latih dia untuk nulis surat dalam bahasa Inggris untuk pacarnya yang PDKT belum mati. Masih SMP. Ya alhamdulillah katanya saya ini apa ya, mungkin galak ya dalam tanda kutip, ternyata Mas Andri malah jadi ya. Saya ingat betul kalau ngajari itu pertensis. Jadi Indri, kamu kalau bisa baca Inggris itu secara prinsip ada 36 tenses, tapi kamu cukup hafal 3 tenses saja. Kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Nanti hafalin itu. Dengan rumus-rumus yang saya ciptakan sendiri, ternyata Andri luar biasa memang. Karena ini papanya juga cerdas ya, pada eranya beliau itu seperti siapa istri Bambang Triatmojo itu? Penyanyi siapa? Mayang Sari lengket dengan beliau. Betul Om Tomo ya? Yuni Sarah. Wah, Yuni Sarah. Iya, betul karena waktu itu era itu TV swasta belum ada. Masih TVRI. Ya, masih TVRI satu-satunya TV, dan beliau ini kebetulan adalah bagian musik. Sutradara. Video klip. Iya. Nah, video klip, nah ini luar biasa. Sebenarnya Mas Pasti dulu kalau eranya beliau, pesen beliau, wah dapat artis gitu ya. Ya ini kesan saya tentang Mas Andre, memang ya saya selalu ada guilty feeling ya, makanya saat ini, detik ini, dan ke depan insya Allah hubungan saya dengan papanya Mas Honji yang ori, kami akan mencoba untuk menjadi saudara yang istilahnya betul-betul saudara yang dengan hati itu ya Om Tomo ya. Amin. Ya nanti dengan Ya, Mbak ya, iya Mbak Ning. Mbak Iin ya Mbak. Mbak Iin ya, ini ya mudah-mudahan saya mohon kesediaan Om Tomo dan Mbak Iin untuk marilah kita besarkan Andre agar mampu wujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Begitu Mas Andre, masih ada yang Sudah, perlu terima kasih. ditanyakan? Sudah cukup ya? Cukup banget. Oke, Terima kasih. Nah, sekarang kita serahkan kepada Udah. Ya, itu kan tadi dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk saya ngobrolkan tentang pengantin berdua di sini. Jujur saja, acara ini saya sederhana, tapi mengandung makna yang luar biasa. Saya jujur, keluarga saya juga mengalami seperti Bapak Ibu berdua, dan saya melihat keluarga yang dipisahkan ternyata pada hari ini bisa bersatu dalam suasana yang sangat luar biasa. Baik bapaknya Undi yang kandung maupun yang tidak, seperti keluarga yang betul-betul luar biasa. Itu yang membuat saya dari tadi mengeluarkan air mata. Mas Onji dan juga Mbak Dila, apa yang sudah kemarin terjadi pada keluarga kalian itu menjadi cermin yang luar biasa buat kalian berdua untuk bisa menjadi lebih baik untuk anak-anak kalian semua nantinya. Satu lagi juga saya melihat juga di sini keluarga ini tidak ada rasa kebencian atau kemarahan pada hari yang kemarin. Saya lihat begitu guyup rukun ya, menceritakan masa kecil mereka bersama sehingga menjadi seperti orang seperti sekarang ini. Dan juga Mbak Yu, saya di sini
Saya salut dengan beliau. Sejak ditinggal oleh suaminya, beliau berjuang sendiri di antara belantara Jakarta yang begitu kejam. Dia membesarkan ketiga putrinya dengan luar biasanya. Setiap saya melihat betapa keras hidup di Jakarta, dia membesarkan anak-anaknya, dan alhamdulillah saya melihat untuk ibadahnya Mbak Saya ini luar biasa. Dia tidak pernah mengeluh pada keluarga, biarpun kondisi keluarganya mungkin di Jakarta ya seperti itu, dia tidak pernah mengeluh sama sekali. Maka ketika saya melihat alhamdulillah Mbak Nilam mendapatkan Mas Pondi yang saya lihat begitu sayang, apalagi ketika saya melihat pembicaraan Mas Pondi pada kakak saya bahwa akan menjaga Nilam dengan baik, rasa di hati saya itu luar biasa. Saya percaya Mas Odi akan bisa membahagiakan Mbak Nilam sekaligus kakak saya, karena bagaimanapun juga dia hanya sendiri. Harapan saya hanya berharap sangat sekali kepada kalian berjuga dua keluarga besar ini, semoga menjadi keluarga yang betul-betul nantinya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Yang jelas, jujur, selama saya melihat pernikahan dari berbagai tempat, di sinilah saya bisa melihat bagaimana ya pernikahan yang sederhana tapi mengandung makna yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus piye-piye waktu aduh gue piye tapi kalau memang diterima ya alhamdulillah, terima kasih banget. Nah, mungkin kayaknya kalau waktu kita nggak bisa semuanya ngobrol di sini, cuma aku istilahnya ada lagi yang mau Lekano mau. Oh siap, ngomong nggak? Udah kan mungkin? Udah? Oh belum, udah. Tapi Iya. Ya boleh lah. Ini adikku ini. Oh ya benar. Aku ngomong dulu. Ini mungkin aku belum pernah cerita atau belum pernah ngomong ke mama sih tentang Cerbi. Dulu aku waktu mama hamil Sofi, namanya Sofi, itu aku sebenarnya kurang suka. Kenapa? Tadi udah dengar sendiri mama ketika ada anak kecil datang usirin kan, woi pergi ngapain kamu di sini kan kayak gitu. Terus ketika nih bocah ini kok tiba-tiba nongol aja nih, kok ada di perut nih, udah mulai nggak oke nih. Maksud gua aku ada takutnya mama bakal udah, terus aku ketemu mama, kowe sopo gitu loh, langsung dilupakan gitu. Tapi setelah dia lahir pun aku masih jujur belum bisa menerima kehadiranmu nak. Maaf ya. Tapi setelah aku semakin dewasa, terus mama juga nggak yang membedakan atau nggak yang ternyata mama nggak kayak gitu, nggak seperti yang aku takutin, dan aku juga makin dewasa, akhirnya sudah aku bisa sayang sepenuhnya sama bocah bandel ini. So, monggo. Lagi apa ya? Gak apa. Calon mahasiswa Ilkom harus ucapin assalamualaikum dulu, selamat siang hadirin. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Aduh, ini mau ngomong apa ya ini? Boleh cari ilmu komunikasi. Calon. Gimana kesan Mas Andre? Mas Andre itu Sosok santai gimana, Pak? Kamu bunda kadang minta suap. iya, Mas Andre itu manja ya, Bun? Iya. Tapi jadi boleh juga ya. Iya dong. Harus berbagi. Berbagi mama, berbagi bunda. Iya dong. Cek ini nggak nyala. Cek.
Ini Mas Vici anu ki sabotase nih. Sabotase ya. Apa ya, Mas Andre itu manja ya. Ngeyel lumayan. Katanya turun ya, Mas? Iya. Lah terus orang nek sapa? Kalau aku ngeyel juga berarti nurun ya? Iya lah. Terus apa ya? Awas. Loh yo enggak tahu. Tentang santri-santri yang enggak tahu. Tapi sayang sama Ci ya. Widih. Oh. Apa ya, Bun? Ya udah kalau enggak ada apa-apa. Ya udah. Selamat Mbak Nilam dan Mas Andre. Iya. Semoga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Bikinin ponakan yang banyak ya. Pemain cilik. Banyak. As soon as possible. Iya. Nah, itu tadi mungkin Mbak Wiwin mau Iya. berikan dikit. Disuruh Iya, nggak ayo mau. dari keluarga ya, ayo. Ya, dikit lah. Iya. Jobin ayo. Iya, karena aku nggak usah. Aku lupa saya. Yeay. Nah, Mama, nih. Kalau Mama mau marahin Andre pakai tato, ini yang ngajarin ini. Ya, itu loh. Udah, itu dia tersangkanya. Langsung aja ntar ya, ribut. Ya. Ada lagi mungkin dari keluarga yang mau ngetiko? Boleh? Mau berbicara? Ya sebelumnya saya mewakili keluarga dari almarhum bapaknya Ilham untuk bicara di saat acara yang berbahagia ini ya, Ilham ya, sama Mas Andre. Ya Bapak cuma nanya Mas Om ya atau Om, hanya menitipkan aja Mas Andre, Ilham kayak dijaga karena Bapak ini kan udah nggak ada almarhumnya, jadi saya sebagai penggantinya. Ya kalau untuk Nilam ini saya ingat waktu dia masih SMP ya Om ya, SMP pada saat itu kalau orang tuanya udah nggak ada, jadi kan pengamatan itu ada di saya ya. Nah waktu SMP dia itu pernah ikut pang gitu. Iya. Jadi emang ini anak juga, saya juga kadang-kadang bingung sebagai ya pengamat dari pengganti orang tua. Iya. Iya. Ya tapi memang suka bergaul mungkin ya, suka orangnya. Akhirnya saya bilang kan, Ilham, apa sih tujuannya? Ya katanya ya pengen bergaul aja gitu. Oke, kalau kayak gitu, tapi sekolah tetap jalan. Wow, nasihatin, ya alhamdulillah lah dia masih bisa saya tuh ngasih pengarahan untuk mengganti sebagai orang tua. Ya, itu aja sih untuk Nilam. Saya rasa ya mudah-mudahan Mas Andre juga mungkin lebih tahu tentang Nilam ini. Ya bersama keluarga besar Jakarta juga tadi banyak yang ngucapin ini. Ya, mudah-mudahan menjadi besok kenalan ke Jakarta soalnya kan. Oh iya. Menjadi keluarga yang sakinah, marwadah, warahmah ya untuk dan kelak mendapat keturunan yang soleh dan soleha. Itu aja yang itu Bapak ucapkan. Siap. Sebagai pengganti orang tua dari Nilam Cahya. Oke, makasih. Ya, ada lagi mungkin mau Udah diwakilin sama Pak. Udah diwakilin Bapak. Oke, jadi udah siap. Ya sebentar lagi, sebentar. Karena ini mungkin aku pengen. Jadi gini,
Aku dekat sama keluarga, dekat banget. Keluarga mama, keluarga papa, itu semua ketika ketemu pasti ngeledekinnya aku. Aku pasti yang ngeledekin, aku pasti yang kena gitu loh. Tapi justru dia yang mendekatkan aku sama keluarga mama, sama budeku ini juga, ini luar biasa, ini bude. Ini dulu waktu aku SMA tiap hari masakin Indomie pagi-pagi, makanya aku jadinya begini nih, makan Indomie tiap hari. Begitu sih. Tapi luar biasa, budeku ini aku sayang banget dan ya sayang banget lah pokoknya. Ya bude Jonnya. Ini paling pemayu, paling lucu, paling menyenengin gitu, paling ngeselin. Dan itu keluarga itu deket banget. Tapi aku nggak bisa melupakan, aku nggak bakal bisa ada di sini dengan aku yang sekarang, kedewasaanku sekarang. Mungkin kalau bisa dibilang aku belum tajir banget gitu, belum suge banget, belum rumahnya mewah gede, punya mobil 5, enggak, belum. Cuma sudah semakin baik untuk urusan finansialku, itu semakin hari semakin baik, semakin bisa nabung, semakin gak boros. Dan Nilam ini juga luar biasa loh, Mak. Dulu waktu pertama kenal, pacaran awal-awal, wih, boros banget. Makan lauknya 5, yang dimakan 2. Akhirnya aku kasih tahu, nggak boleh kayak gitu. Pernah sampai dia pesan banyak, habisin sampai habis, sampai dia kayak mual-mual gitu. Tapi habis itu dia kapok. Pesan beneran yang sesuai dengan apa yang dia ini, bukan cuma sekadar pengen. Dan sekarang jauh lebih mikir, jauh lebih ngirit, jauh lebih bisa nyimpan uang. Luar biasa sekali. Nah, aku nggak bisa di sini tanpa sahabat-sahabatku yang di belakang ini ya. Ada Kevin, Adit, Bu, Vito, Raka, VJ juga. Nah, aku pengen manggil, boleh aku minta waktu sedikit aja? Karena kan katanya ini harinya aku gitu, hariku sama harinya Nilam. Karena ini yang di sini ini semua ada hubunganku sama Nilam juga, teman-temannya Nilam juga. Jadi bolehlah kita panggil satu persatu sahabatku untuk ngomong di sini aja deh, nggak usah di depan. Karena kalau di depan kasihan mereka malu. Aku pengen kenalin dulu sahabatku ini. Ini nggak tahu ini mau nikah juga Mas. Atau gimana nih? Dia lebih komplit loh. Dia ini sahabatku namanya Adit. Tapi kalau aku manggil dia Buvi. Nggak, itu ceritanya panjang. Dia ini sahabatku dari tahun 2004. Berapa tahun? 16 tahun kita sahabatan. Ini temanku kuliah. Mama, dia ngajarin nakal. Ini, ya. Kalau mau ngomel, ini dia. Dia ngajarin aku nakal, dia ngajarin aku main, macam-macam. Ini semua kalau gak ada dia, aku gak bakal jadi punya pengalaman banyak dalam hidup gitu. Gak bakal pede sama cewek. Ini salah satu yang ngajarin aku untuk ngomong sama cewek. Luar biasa sekali. Dan dalam persahabatan bukan berarti aku gak pernah punya masalah ya sama Angsam ini. Kita juga beberapa kali ada masalah. Tapi karena kita sama-sama saling membutuhkan kali ya, itu akhirnya kita baikan lagi, baikan. Yang paling aku ingat, yang paling melekat di ingatanku itu adalah fashionnya Oji. Fashionnya dia fashionnya tahun 2004 itu udah kayak badut ya kalau kita bilang. Enggak kayak badut juga. Kayak badut sih, dari rambut sampai kaki itu 7 warna ada. Rambutnya warna kuning, terus bajunya hijau, sepatunya coklat, pokoknya komplit lah. Nah itu yang paling ini sih, paling melekat banget di ingatanku. Terus waktu itu dia nggak punya temen. You're only my friend. Iya, semester 1 itu dia nggak punya temen. Tapi karena aku seneng temen, ajakin melek. Dia dulu nggak suka kalau malam tuh sukanya tidur, tak ajakin melek lah, ayolah kita muter-muter. Nggak jelas sih muter-muter di kota gitu, nggak jelas. Mabuk juga tak ajarin dulu. biar tahu dan biar tahu. Sekarang kan udah. Tapi ya itu tadi, pertemanan kita nggak berjalan lancar sih pada awalnya. Banyak konflik kecil, konflik besar, tapi ya alhamdulillah semuanya bisa kita selesaikan dengan baik lah. Kuncinya cuma komunikasi, gitu aja. Ya sekarang siapa sangka udah ketemu sama Kai, tapi aku yakin mereka berdua bisa menyelesaikan dengan baik karena mereka berdua kan jago komunikasi, cari duitnya juga dari situ kan. Oke, gitu aja bro. Congratulations for your wedding. I'm sorry for everything.
Berikutnya juga ini juga salah satu sahabatku juga dulu aslinya muridku dia ikut pelatihanku dari jauh-jauh Kalimantan di gunung sono, listrik belum ada gitu. Terus akhirnya dia kesini belajar, waktu itu awal kita kenal belajar, terus akhirnya VJ ini membantu aku untuk dulu awalnya aku yang luar biasa dari VJ adalah dia waktu dulu aku sering ngajar workshop atau seminar, dulu masih duitnya dapatnya dikit, itu cuma aku kasih makan, kadang aku kasih 50.000, kadang enggak gitu, dan dia masih tetap mau bantuin terus gitu, nggak tahu kenapa dia suka sama aku, kok mau nikah sama gue kan? Dan akhirnya pada tanggal 5 Juni 2019 aku mulai usaha online class dan sehingga bisa sedikit membantu, sedikit berbagi finansial dengan VJ. Nah, VJ monggo speak up mulai. Jadi saya kenal Hoji itu 2011 dari medsos. Kalau si Kai kan dari game, kalau saya dari medsos 2011. Itu saya nanya waktu dia awal-awal masih promosi kelasnya dia itu pakai yang offline. Bro, kalau mau ikut boleh nggak? Oh ya boleh, nanti ketemu aja. Ya kerjain saya sama dia tuh. Awalnya tempatnya katanya di Pogung, tapi ternyata di Pogung Jogja itu Pogung ada 2. Nah saya di Pogung sebelahnya. Oh jalan kaki saya bu. Pakai blazer, pakai celana kain gitu. Udah kayak orang MLM lah. Jalan kaki sampai sana. Ya benar seperti kata si Adit tadi, si Bufi bilang 7 warna. Cuma kalau kemarin 3. Bufi pokoknya. Jadi pertama kali saya nyentuh alkohol karena ini. Itu. Untungnya. Untungnya ya masih dalam batas wajar lah, nggak sampai yang parah banget. Dan waktu itu juga sempat ada 2 kejadian yang parah banget itu menimpa saya. Orang tua udah nggak ada dua-duanya, dan yang pertama kali ngerespon dan langsung datang itu Hoji sendiri. Waktu wisuda juga, sebenarnya wisuda itu saya nggak mau ikut wisuda, maunya ya besoknya langsung ngambil ijazahnya doang. Tapi nggak tahu kenapa datang itu pun belum mandi, telat. Jadi kayak udah yang lain udah pada duduk, aku baru datang gitu. Disuruh buru-buru dan nggak tahu kenapa dia langsung nanya, kamu di mana di kampus gitu. Karena dia tahu kan tanggal wisuda, cuma aku nggak ngasih tahu kalau aku awalnya nggak mau datang. Tiba-tiba datang ngasih surprise gitu ya. Yang bikin senang adalah pas saya sendirian, saya melihat yang lain semua keluarganya. Bahkan bude saya pun yang di Jogja nggak ada yang tahu kalau saya wisuda pada saat itu. Tapi tiba-tiba dia datang, jadi agak tersentuh jadi. So, makasih Di buat selama ini. Sorry kalau banyak repotin, tapi udah tak anggap kayak kakak sendiri sebenarnya. Gitu. Ini kayak sok-sok hebat gitu, sok jago gitu. Tapi semakin kesini kita semakin dekat, semakin punya banyak cerita. Apakah aku punya masalah sama dia? Yes, ada 1-2 kali. 1-2 kali. Apakah aku punya masalah sama VJ? Enggak. Sama sekali enggak. Enggak, kalau bocah nggak suka cari masalah sama aku. Biasanya bocah-bocah yang di sini ini bertiga ini ya sering bikin masalah sama aku nih. Nah, Veto, aku waktu kemarin mulai dekat sama Nila, terus aku putus sama yang kemarin juga aku banyak cerita ke Veto, dan Veto tahu banget mantanku yang dulu gimana, dan dia mendukung banget hubunganku sama Nila gitu. Karena kita sama-sama gila, sama-sama nggak jelas, sama-sama cocok banget lah. Nah, Veto boleh cerita dikit tentang aku atau apalah, dikit aja. Saya termasuk orang yang awalnya tidak disukai olehnya. Iya, tidak disukai karena karena saya masih belajar untuk mengenal dunia luar. Jadi saya berusaha untuk terlihat baik, terlihat menawan, terlihat keren, yang ternyata itu anjlok sekali. itu awalnya saja. 2012, 2013
adalah masa di mana terjadi konflik antara saya dengan orang ini. Saya juga sudah tidak mengingat karena saya tidak ingin mengingat apa masalah itu. Tapi yang jelas, saya bersyukur masalah itu sudah lewat. Saya bangga bisa kembali menyambung hubungan dengan orang yang saya segani, orang yang saya respect, maksudnya juga orang yang saya sayangi tentunya. Tidak perlu saya ceritakan tidak perlu saya ceritakan apa masalahnya, tapi yang perlu saya sampaikan di sini, yang perlu saya ceritakan di sini adalah betapa saya mengagumi orang ini, betapa saya banyak belajar dari orang ini. Ya, 2011 saya dipanggil. Saya aslinya dari Cilacap. Konji, Bo, ada Raka juga waktu itu berbesar hati nyamperin saya. Dan itu saya tahu ternyata saya punya teman yang lebih dari sekedar teman. Saya punya, kalau Anji tadi menyebut, dan saya juga bangga banget menyebutnya, saya punya keluarga di sini. Begitu. Itu cerita sedikit tentang saya lah, bahwa saya mengagumi orang ini. Saya banyak belajar dari orang ini, dan yang saya tidak mungkin ingkari adalah saya bangga kenal dengan orang ini, gitu maksudnya. Dari 2010, saya tetap selalu merespek, selalu menghargai hubungan orang. Saya juga tidak ingin campur tangan dengan urusan orang lain maksudnya ya. Tapi saya tetap inginnya yang terbaik buat teman saya sendiri, buat sahabat saya sendiri. Ya kalau saat itu saya dengan gue sering bersandanya, mana katanya mau rabi, mana katanya mau nikah, mau ngantok. Tapi itu hanya sebatas guyonan aja sih, karena saya tahu kalau memang Onjinya mampu, Onjinya mau, dan Onjinya memang sudah siap, tidak perlu disuruh, tidak perlu diomongin, jalan sendiri dia. Kayak pernikahan kita contohnya. Tapi seperti yang tadi diceritakan sedikit, entah kenapa awal saya bertemu dengan Mbak Nilam ini, pertama kali ketemunya malah saya ketemunya langsung di Solo dengan dua orang ini. Jadi pada saat itu mereka berdua sedang ada seminar di mall di Solo, Depak itu, pembicara dari dulu yang dengan Mas Onji, dengan hubungannya mereka berdua, semakin saya menyenangi hubungan kedua teman saya ini gitu loh. Bahwa saya yakin ini kalian berdua nggak perlu banyak effort, nggak perlu banyak usaha, kalian berdua udah saling klop gitu loh. Ya tetap pasti akan ada kerjasamanya, usahanya, namanya hubungan, apalagi pernikahan tetap ada. Cuma dari awalnya itu tidak perlu banyak usaha gitu loh. Sudah klop gitu loh. Kalau menurut saya. Ya namanya hubungan bisa ada masalah, dan mungkin beberapa kali Mas Oji juga sempat sering cerita juga beberapa kali ke saya tentang ada mungkin masalah. Tapi seperti yang kita semua lihat di sini, mereka sudah memulai hidup barunya. Itu yang saya senang. Dan di luar pernikahan ini sih, terutama saya pribadi, saya benar-benar berterima kasih, benar-benar bangga, berterima kasih sudah kenal dengan Mas Onji, sudah saling berbagi. Sering saya tidak bisa menyebut saling berbagi, saya lebih sering dibagi oleh Mas Onji ini. Saya sih nggak bisa ngasih apa-apa sama Mas Onji ini. Ya mungkin harapan saya cuma selama oksigennya masih kita hirup, selama darah kita masih merah, semoga kita masih selalu saudara. Wow, siap. Kevin ini adalah salah satu pemilik, apa pemilik juga? Salah satu pemilik. Di situ aku baru datang ke situ, tiba-tiba sama dia dikasih kue tiaw gitu, dikasih kue tiaw gitu loh. Kok aku ini dari siapa? Itu dari ownernya loh. Ngapain ownernya? Nggak kenal aku, kok tiba-tiba ngasih ke aku dan lain-lain. Akhirnya setiap aku datang ke rumah makannya itu, ke restonya itu, luar biasa. Itu aku beli bakmi, dikasih bakmi lagi. Padahal cuma nongkrong doang, beli es teh sama ngerokok, tiba-tiba dikasih
apa nasi goreng gitu. Luar biasa Kevin ini adalah perwakilan dari resto. Oke, perwakilan dari dunia malam. Karena aku dulu sempat jadi fotografer di dunia malam, cekrek-cekrek. Jadi aku kenal banyak banget teman-teman dari dunia malam dan mereka sangat amat respect banget sama aku, luar biasa. Dan boleh Kevin sedikit cerita dikit pesan-pesan? Sebelumnya minum ya kan ya. Tempat makan, tempat makan. Nah, saya lihat anak ini, Honji ini luar biasa unik sih. Anak ini unik, nyentrik, hebat, kayak dia nggak peduli, dia apa adanya aja gitu loh Honji ini. Kayak dan setelah itu juga saya nanya sama teman-teman saya tuh siapa sih anak itu? Kok kayaknya agak gila gitu. Kayak agak gila tuh, asik banget anaknya tuh ya gitu. Oh, Honji kok gini-gini. Saya pakai kepo Instagramnya. Saya sama lah kayak Mas nih. Saya juga big fans of him. Serius, saya sama Honji juga salut sama anak ini. Sama Honji ini menurut saya selalu kalau Honji tuh saya selalu kepo story-nya terus tuh. Sampai ending dari awal. Kay juga sama. Jadi tapi kalau mau nyapa saya juga segan sama Honji sebenarnya. Kalau di Instagram mau nyapa pun saya segan karena saya merasa bahwa Honji ini seorang pribadi yang hebat, yang luar biasa, yang nggak peduli kamu ngomong apa gitu. Kamu kayak wah, saya belajar banyak dari kamu juga gitu. Jadi kayak Honji suatu pribadi yang unik, yang nggak mengada-ngada, yang nggak banyak membuat mengada-ngada sesuatu untuk supaya jadi terkenal atau apa ya. He's just him, just like him like this. Dan waktu saya pertama kali Honji dan Kay ke saya juga kayak wah, saya pikir juga Honji cuma sebatas pacaran doang sih, paling cuma gitu-gitu doang, nggak bakal jadi juga. Makanya saya sampai Honji bilang bakal mau nikah, saya benar-benar kayak wah ternyata orang ini juga punya komitmen juga. saya kira Honji ini nggak punya komitmen, punya komitmen juga ternyata ya. Bangga juga sama Honji ini ya. Doa saya buat kalian berdua, Honji sama Kay, kedepannya semoga selalu menjadi pasangan yang baik, yang diberkati. Dan saya juga mau bilang sama Honji bahwa kamu punya keluarga yang luar biasa sih. Your family is awesome. Wow. Besok diajak ke Platinum ya? Oh iya siap. Bagus. Itu, dan sebelum kita makan nih ya, ini final, pamungkas, kesel-keselnya nih ada di sini, ada di orang ini. Dia ini juga dulu pertama ikut seminarku juga waktu tahun 2011 aku bikin seminar, terus dia ikut. Terus dia waktu itu kita mau, saya kayak ini orang cocok nih sama aku nih, kayaknya bakal aku nikahin nih. Kalau dia cewek, ternyata cowok. Terus akhirnya sejak kita kenal dekat 2011 ya, 2010 malah, berarti 10 tahun, kita udah dekat 10 tahun. Itu apakah ada masalah? Banyak. Ini orang paling sering bermasalah sama aku gitu. Putus hubungan, hilang, nggak kontak, ketemu nggak nyapa, lewat terus, ngapain Honji, ngapain tuh gitu, sosok jaim gitu. Karena masalah lainnya, putus, nyambung lagi, putus lagi gitu, ribut lagi, ada masalah lagi. Terus terakhir kemarin, aku nggak punya adik cowok, adanya cewek gitu, ya. Dan aku ngerasain, oh gini tau punya adik cowok tuh, oh ributnya begini tuh. Dan ini aku sayang sama dia, I love him so much. Maksudku dia beneran yang jor-joran habis-habisan ketika bersahabat sama aku. Kita ke Bali gila. Speechless. Apa ya? Ya makasih juga buat keluarganya, berkat om tante semuanya udah ngelahirin anak yang unik kayak gini gitu kan, yang luar biasa. Ibaratnya itu apa ya? Ya mungkin awal kita kenal ibaratnya mungkin aku pun udah kayak sengak ya mungkin dulu ya. Sampai sekarang masih sengak. Karena saya dulu emang mau ke acaranya Bang Honji ini ya karena kita pengen nyari teman buat ke beli bakmi lah, makan bakmi kayak gitu. Pun sampai sekarang dan sampai semalam pun ibaratnya kita masih nyari kuliner, makan bakmi kayak gitu. Cuman ya apa ya, konflik segala macem
itu dari yang ibaratnya kita ngelakuin hal yang bener-bener gila, luar biasa gila. Dan mungkin ya lebih baik nggak perlu aku sampein detailnya lah. Sampai akhirnya pun sekarang kita bisa kumpul bareng dari ya banyak lah pokoknya. Sama dari awal kenal sama si Kai, kita cerita, dia cerita gimana cerita kenal sama si Kai. Kita pas itu di Jakarta juga kita gila bareng. Kalau dari tante bilang Onji orangnya manja segala macam, aku pun tahu banget juga gimana manjanya dia. Sekeras-kerasnya gini, badannya kayak gimana, penampilannya kayak apa, dia juga manusia yang bisa nangis. And I know. Yeah, you too, man. Yes. Gimana kerasnya mereka juga berdua dulu. Awal-awal mereka mau pacaran itu, wow, malam itu adegan kejar-kejaran di jalan, nangis-nangisan, terus tarik-tarikan kayak gitu. Mungkin ya nggak tahu, nggak bisa ngebayangin apakah mereka bakalan gimana segala macem. Cuman aku ngelihat ya ibaratnya Kai baik, dia bisa ngejagain dia, ngimbangin dia. Gimana pun itu ibaratnya tuh buat wah, nggak ada yang tahu. Aku nggak bisa apa ya, nggak bisa bilang. Aku bukan tipe yang bisa ngomong gitu. Bahkan ibarat itu aku mungkin kalau ngobrol sama dia kayak kemarin gimana, ya mungkin tante juga tahu ibarat dia juga pengen yang apa adanya apa segala macem. Cuman aku selalu ibaratnya nge-push. Ya semoga sampai ke depannya pun aku masih tetap bisa kita nge-push bareng buat jadi lebih baik lah kayak gitu. Mungkin tapi itu dengan caraku sendiri atau gimana yang mungkin nggak banyak orang mengerti. Mungkin ya teman-teman di sini pun nggak bakalan ngira tuh, tante semuanya. Kalau misalnya aku bisa deket temenan lagi sama dia, malah mungkin ya sampai sekarang ngapain sih kamu deket, ngapain sih kamu temenan lagi sama dia. Tapi ya cuman kita berdua kasarnya yang bisa tahu kenapa kita nggak bisa pisah segala macam. Pisah. Ya bahkan si Kai pun bilang apa ya, mungkin ya kayak si Honji pun kemarin pada saat dia udah dapetin pencapaian apa, beli rumah, beli apa segala macem, kita ngerasa ibaratnya kita hidup mau ngapain lagi itu udah nggak tahu mau ngapain lagi. Pun hal yang sama pun terjadi sama aku kayak gitu. Sampai ibaratnya kalau itu bilang mau bunuh diri segala macam, iya sih ya buat apa lagi sih hidup kayak gitu loh. Mau cari apa lagi sih? Kita senang-senang terus main ke warungnya si Kevin kayak gitu kan. Cuman ya kesenangan segala macam itu ya pada saat kita nggak bareng, ya kita ngerasa hidup kita ya flat, kosong udah. Cuman pada saat kita udah mungkin ya jalannya Allah, mungkin ya jalannya Tuhan buat nemuin kita bareng kayak gitu, balik lagi ngobrol atau